hari Minggu teman-teman. Yeay, hari ini kita senang banget. Hari ini kita mau ngapain, Ade Ella? Mau ibadah KKR. Iya bener, hari ini kita mau ibadah KKR. Bibi mau nanya nih sama Ella, senang nggak sekolah dari rumah? Oh, ada bahagia, ada tidak, kata Kak Ella. Nah, bahagianya karena apa? Karena bisa habis belajar, aku bisa main sepeda sama teman-teman. Tapi karena ada virus corona, ini cuma sama tetangga. Oh, jadi kata Ade Ella dia senang karena dia bisa belajar. Setelah belajar dia bisa main sepeda sama teman-temannya ya Kak ya. Iya. Sedihnya nggak bisa main sama teman-teman yang ada di sekolah ya kan? Kalau Mainnya di sekolah kan bisa main petak umpet, iya. belajar bersama. Bener. Kalau di rumah kadang-kadang bisa bosan ya Kak ya. Bosan, Iya. rebahan terus. Nah tapi Kak Ella tahu nggak kenapa kita belajar dari rumah atau kita beribadah dari rumah? Virus corona. Iya, karena sedang ada virus corona. Jadi kita harus social distancing atau jaga jarak. Sip, benar sekali. Nah hari ini kita mau menyanyi buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Oke, kita hari ini nyanyi bareng Kak Ella ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Tepuk tangannya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay. Lagu berikutnya kita akan menyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan tidak boleh bohong. Betul sekali, kita nyanyikan bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay! Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jadi tadi adik-adik sudah mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Kak Nima. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah tadi mempersiapkan Alkitabnya kan? Iya, bagus, pintar semuanya ya. Ya, sebelum kita membaca, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga menyertai kami yang akan memberikan firman ini kepada adik-adik sekolah minggu kami semuanya Tuhan, agar kami bisa memberikan firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita yang diambil di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Ya, adik-adik sudah ketemu semuanya ya. Kita baca bersama-sama. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya adik-adik, hari ini tema kita yaitu penolongku. Ya, apa adik-adik? Iya, benar, penolongku. Nah, di sini diceritakan bahwa Raja Daud sedang dalam ketakutan. Dia merasa khawatir ya, merasa takut sekali karena saat itu dia ada di dalam peperangan, sedang melawan musuh-musuhnya, dia sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. Nah, dia di situ punya rasa yang takut gitu. Jadi dia karena dia seorang yang taat kepada Tuhan, dia meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia diberikan
Diberikan apa? Ayo adik-adik, diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk melawan musuh-musuhnya. Ya, di sini Raja Daud meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan dia, supaya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari dia. Dia memohon dengan sangat supaya Tuhan menyelamatkan dia, ya. Nah, jadi kepada adik-adik juga semua, kita juga sering adik-adik seperti Raja Daud ini sering meminta tolong kepada Tuhan, ya. Ayo, coba adik-adik sebutkan. Adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan dalam bentuk apa dan kapan? Pada saat apa adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan? Ya, nah bisa dibilang pada saat ketika adik dalam keadaan sakit, ya kan? Atau rasa takut, atau kesulitan dalam belajar, atau ketika bepergian jauh. Nah, di situ pasti adik ada rasa khawatir dan takut. Bagaimana ya nanti gitu ya kan? Nah, tapi adik-adik nggak perlu lagi takut dan khawatir, karena kan adik-adik anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana cara Tuhan menolong kita ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Yaitu Tuhan sudah memberikan orang-orang hebat untuk menolong kita, ya, untuk menolong adik-adik ketika adik-adik di dalam kesulitan. Nah, misalnya nih, di dalam rumah adik membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah memberikan orang tua yang hebat, kakak kita ataupun abang kita untuk menolong kita, ya. Nah, jadi adik-adik nggak perlu khawatir. Nah, atau ketika adik-adik merasa takut di dalam perjalanan, aduh bagaimana ya ini gitu. Nah, Tuhan memberikan pertolongan melalui Pak Polisi. Nah, dia bisa menunjukkan jalan. Kalau kita misalnya takut, misalnya, bagaimana nanti kalau aku tersesat ya, gitu ya kan? Nah, ada Pak Polisi, kita bisa minta pertolongan kepada Pak Polisi. Nah, atau ketika adik-adik merasa kesulitan belajar, nah, di dalam di sekolah, nah adik-adik bisa meminta pertolongan kepada guru. Nah, Tuhan sudah memberikan orang-orang hebat itu semuanya kepada kita untuk menolong kita. Nah, atau pada saat kita sedang sakit, Tuhan memberikan seorang dokter yang hebat untuk merawat kita, ya. Seperti adik kita Kerin yang beberapa hari yang lalu ketika dia beropname di rumah sakit, Tuhan menolong adik kita Kerin, yaitu melalui orang tua yang hebat juga yang menjaga adik Kerin, dan juga dokter yang memberikan obat-obat agar adik Kerin sembuh, dan sekarang puji Tuhan adik Kerin sudah sembuh. Nah, seperti itu adik-adik. Ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, adik-adik, ketika kita minta tolong, ketika kita membutuhkan seseorang, kita harus memintanya dengan kasar, marah-marah, atau dengan apa? Iya, kita harus minta dengan lemah lembut, kita harus meminta tolong dengan sopan, ya. Seperti Raja Daud tadi, dia meminta dengan kerendahan hati, supaya Tuhan menyelamatkan dia. Nah, kita juga seperti itu ya adik-adik. Kita juga ketika kita minta tolong kepada orang tua kita, kepada abang kita, kakak kita, ataupun guru kita, ataupun kepada semuanya teman-teman kita, kita harus memintanya dengan lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Nah, ketika kita sudah dibantu dan ditolong, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih, ya. Jangan nanti ketika sudah ditolong kita langsung diam aja gitu, nggak boleh, ya. Kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong. Nah, begitu juga kita dan juga kita tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah
memberikan orang-orang hebat tadi untuk menolong kita ya. Nah, adik-adik kita juga tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah memberikan keselamatan kepada kita setiap harinya. Tuhan selalu melindungi kita ya. Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Seperti lagu kita. Adik-adik tahu kan lagunya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Iya, jadi kita nggak boleh ada lagi rasa takut dan khawatir karena kita mempunyai Tuhan yang hebat yang menolong kita. Oke adik-adik, ya cukup sekian firman Tuhan yang dapat guru sampaikan untuk kita pada saat ini ya. Ya, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu ini Bapa dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya kan? Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita bernyanyi lagu Persembahan kami sedikit sekali. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, oke adik-adik, terima kasih ya sudah memberikan persembahannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan kita. Ya, kita siapkan lagi hati kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami hadir untuk mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan ya Bapa. Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Bapa, sebentar lagi tadi kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah ya Bapa, dengan persembahan ini Bapa, nama-Mu tetap terpuji dan termuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan yang tetap menyertai kami, memberkati kami, agar kami tetap dalam keadaan sehat, agar kami tetap tidak merasa bosan ketika kami ada di rumah aja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi COVID ini akan segera berakhir di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, orang tua kami, ketika mereka sedang bekerja ataupun ketika mereka menjalankan usahanya, agar senantiasa Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka ketika mereka melaksanakan tugasnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, guru KKR kami, pertua diaken kami, pendeta kami, agar Tuhan menyertai memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami tahu, Engkau tahu ya Tuhan, kami sangat rindu untuk berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gedung gereja kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, suatu saat nanti ketika COVID ini sudah tidak ada lagi Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di gedung gereja kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jauhkanlah kami dari virus corona ini Tuhan. Berikan kami ketahanan tubuh yang kuat Bapa, agar kami bisa melawan virus corona ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga menyertai tenaga medis yang saat ini sedang merawat para pasien COVID-19 ini Tuhan, agar tim medis bisa kuat
bisa tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan juga para pasien COVID ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka agar mereka bisa pulang ke rumah mereka dan bertemu dengan keluarga mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, agar tetap semangat dan tetap kuat dalam menjalankan pekerjaannya Bapak sebagai kepala negara dalam mengurus semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan dia semangat, kesehatan Tuhan, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, yang saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya walaupun kami tidak beribadah di gereja kami, itu semua Bapa tidak mengurangi keinginan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta, Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Di atas segalanya Tuhan, kiranya menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Yuk, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Dadah.